Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyatno, NIM 125. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai SET atau Syariah Enterprise Theory. SET merupakan suatu hasil teori yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam yang berusaha memahami bahwa tindakan dasar dalam hubungan manusia dengan alam, sesama manusia, dan penciptanya. Dalam SET, Allah merupakan sebagai sumber utama, karena Dia adalah pemilik yang tunggal dan mutlak, karena sumber daya yang dimiliki oleh stakeholders pada dasarnya adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakannya dengan cara dan tujuan yang telah ditetapkan oleh sang pemberi amanah. Selanjutnya, karakteristik SET. Yang pertama, menunjukkan upaya memenuhi akuntabilitas. Menunjukkan upaya memenuhi akuntabilitas vertikal terhadap Tuhan dan akuntabilitas horizontal terhadap direct stakeholders, indirect stakeholders, dan alam. Yang kedua, menunjukkan upaya memenuhi kebutuhan. Menunjukkan upaya memenuhi kebutuhan material dan spiritual seluruh stakeholders sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi konsep keseimbangan. Yang ketiga, mengungkapkan informasi. Mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif sebagai upaya untuk memberikan informasi yang lengkap dan menyeluruh. Konsep SET pada program CSR. CSR atau Corporate Social Responsibility adalah bentuk tanggung jawab perusahaan pada lingkungannya sebagai kepedulian sosial maupun tanggung jawab lingkungannya sesuai dengan kemampuan perusahaan. Dalam perspektif Islam, CSR merupakan implikasi dari ajaran kepemilikan dalam Islam. Allah adalah pemilik mutlak atau hakikiyah, sedangkan manusia hanya sebatas pemilik sementara atau temporer yang berfungsi sebagai penerima amanah. Selanjutnya, dimensi. Terdapat dimensi dalam pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, khususnya perbankan syariah, yaitu terbagi menjadi akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Pada akuntabilitas vertikal ditujukan hanya kepada Allah menurut Syariah Enterprise Theory. Contohnya adalah adanya opini Dewan Pengawas Syariah dan adanya pengungkapan mengenai fatwa dan aspek operasional yang dipatuhi dan tidak dipatuhi beserta alasannya. Yang kedua, akuntabilitas horizontal ditujukan kepada tiga pihak, yaitu direct stakeholders yang terdiri dari nasabah dan karyawan, dan indirect stakeholders yang terdiri dari komunitas. Yang pertama, direct stakeholders nasabah. Contohnya pertanggungjawabannya adalah pengungkapan kualifikasi dan pengalaman anggota Dewan Pengawas Syariah atau DPS, laporan tentang dana zakat dan Qardul Hasan, informasi produk dan konsep syariah yang mendasarinya, penjelasan tentang pembiayaan, dan penjelasan tentang kebijakan atau usaha untuk mengurangi transaksi non-syariah di masa mendatang. Yang kedua, direct stakeholders karyawan. Contoh pertanggungjawabannya adalah pengungkapan mengenai kebijakan tentang upah dan remunerasi, kebijakan mengenai pelatihan
yang meningkatkan kualitas spiritual karyawan dan keluarganya, ketersediaan layanan kesehatan dan konseling bagi karyawan, dan kebijakan non-diskriminasi yang ditetapkan pada karyawan dalam hal upah, training, dan kesempatan meningkatkan karir. Yang ketiga, direct stakeholders atau komunitas. Contoh pertanggungjawabannya adalah adanya pengungkapan tentang inisiatif untuk meningkatkan akses masyarakat luas atas jasa keuangan Bank Islam, kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat banyak, dan kontribusi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di bidang agama, pendidikan, dan kesehatan. Selanjutnya, prinsip CSR. CSR dalam Islam dilandasi pada prinsip-prinsip utama yang telah digariskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun prinsip pelaksanaan CSR dalam Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip tauhid. Suatu keyakinan yang menegaskan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan dan mengatur alam semesta ini. Keimanan yang menimbulkan keyakinan bahwa segala sesuatu yang menimpa seorang muslim, diusahakan atau tidak, berasal dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap pelaksanaan yang dilakukan selalu dan semestinya didorong oleh pengharapan atas keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, prinsip khalifah. Prinsip ini menjelaskan bahwa manusia hanyalah pemegang amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggunakan kekayaan miliknya untuk kemanfaatan manusia dalam batasan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, prinsip keadilan. Pemerataan pendapatan dan kekayaan dalam konsep keadilan ekonomi Islam bukan berarti menuntut bahwa semua orang wajib menerima upah dengan tingkat yang sama. Islam memberikan toleransi atas ketidaksamaan terhadap pendapatan sama dengan kemampuan masing-masing individu. Kewajiban bagi setiap masyarakat muslim, baik individu maupun masyarakat, khususnya orang-orang kaya, untuk memperhatikan keperluan-keperluan kaum miskin. Yang keempat, prinsip ukhuwah. Prinsip persaudaraan inilah yang seharusnya menjadi latar belakang setiap pelaksanaan CSR. Saling membantu sesama pemegang berkepentingan seharusnya tampil sebagai sebuah kekuatan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan kelestarian tanpa merugikan satu sama lainnya. Yang kelima, prinsip mewujudkan maslahah. Tujuan persyariatan adalah untuk menegakkan dan memelihara kemaslahatan serta menolak mafsadah atau keburukan. Landasan kebijakan pelaksanaan CSR yang bertumpu pada prinsip penciptaan maslahah akan memudahkan pengelola perusahaan untuk memilih dan menentukan program CSR yang sepatutnya dijalankan bagi kesejahteraan masyarakat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.